Radio Babe, Bekasi banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nggak biasa aja nih di jam segini ada Mpo Sinta yang nemenin Cangcing keluarga Babe. Tapi kali ini dengan program acara yang berbeda. Dan sebelumnya Sinta mau ucapin selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Dan kali ini Sinta bakalan bawakan program baru dari Radio Babe. Apa sih program barunya? Penasaran kan? Kalau buat Cangcing keluarga Babe yang kemarin-kemarin mungkin setia mendengarkan Radio Babe pasti udah tahu, karena memang dari beberapa hari yang lalu sudah diworo-woro, yaitu acara Podcast Babe. Yang mana Podcast Babe ini akan diadakan setiap hari Minggu, yang mana hari Minggu itu dari pukul 1 sampai pukul 2 siang. Dan kali ini Podcast Babe mendatangkan narasumber yang kece badai. Asik, udah ada di samping Sinta nih. Nah, kita langsung aja persembahkan Coach Karin Hoa ya. Halo, bagaimana Coach kabarnya? Hai Cangcing Babe, keluarga Babe yang ada di rumah. Ya. Perkenalkan, nama saya Karin Hoa. Saya seorang instruktur aerobik, Ya. instruktur zumba juga. Oke, ya seperti yang Cangcing keluarga Babe tahu, karena memang ini tentang podcast kesehatan ya bareng Babe. Coach Karin Hoa ini adalah salah satu instruktur senam yang mana memang namanya tuh sudah melanglang buana ya Coach ya. Bahkan Coach ini kabarnya mempunyai studio Bener bernama banget Po Sinta. Uh-uh. Neng Sinta bener banget. Iya. Kalau saya ada satu studio di daerah Duta Harapan. Jadi buat para pendengar setianya encang-encing keluarga Babe ini Iya. nih, pasti radiusnya deket-deket daerah sini ya. Iya, betul. Jadi deket banget dengan studio saya yang posisinya ada di Duta Harapan. Duta Harapan. Iya. Wah, deket banget dong ya. Iya. Makanya nih buat Cangcing keluarga Babe yang pengen sehat bareng Babe, nantikan. Nah, bareng-bareng nanti insya Allah juga kalau misalkan memang bakalan banyak yang menarik gitu kan ya. Nanti kita akan adakan senam bersama Coach. Iya, bener banget, tunggu itu ya. Uh-uh. Lebih longgar sedikit ya, baru Oke. bisa ya. Karena pandemi ini memang banyak proses yang Ya, harus betul. kita taati ya. Ya, betul sekali Coach. Oke, Coach Karin, Sinta Uh-huh. manggilnya Coach atau kakak nih ya? Panggil Zin Karin boleh? Zin Karin. Oke. Zin Karin, oke, Zin Karin. Semoga terbiasa ya. Oke, Neng Sinta. Neng Sinta tuh agak-agak grogi gitu loh, Zin. Kenapa Iya, begitu? Soalnya kayak pas tahu orangnya, oh ini orangnya Zin Karin gitu ya. Cantik banget. Turun dari mobil gitu. Terus Neng tiba-tiba Sinta bisa nyamperin. aja nih Neng Sinta. Neng Sinta mau tanya apa yo? Udah mau nanya Aja. aja. Nanya aja ya. Kecepatan ya, Neng. Ya nggak apa-apa sih. Ya memang nantinya Sinta akan banyak tanya-tanya. Uh-huh. Mungkin memang mengenai kesehatan, terutama tentang senam gitu ya. Yang memang Zin Karin ini menguasai senam tersebut, apalagi instruktur ya. Nanti mungkin akan Sinta tanyakan mengenai kesehatan gitu dan lain-lain lah. Atau mungkin tips-tips untuk jaga berat badan tubuh kita tuh tetap ideal. Oke, siap, baik. Jadi buat encang-encing keluarga Babe yang setia nih hari Ya. ini yang udah dengerin, kudu denger denger, ya, iya. kudu denger. Apalagi ini disiarkan langsung. Oh, ini. Dan juga memang mengudara ya gitu ya. Cakep. Jadi dalam 1 jam ke depan kita akan nemenin Cangcing keluarga Babe dengan tips-tips kesehatan bersama narasumber kita Zin Karin. Oke, Zin Karin, Sinta mau nanya dong. Aha. Buat Cangcing keluarga Babe nih ya, mungkin ada yang memang kesukaannya terhadap senam itu ada yang tinggi gitu kan, ada yang biasa aja, dan bahkan ada yang gak tertarik sama sekali. Nah, Sinta mau ngajak Cangcing keluarga Babe buat menggemari senam tersebut gitu. Makanya Sinta mau tanya nih, manfaat dari senam tuh apa aja sih Zin? Gitu. Manfaatnya tuh bagus banget ya. Iya. Pertama, kalau dibilang untuk menurunkan berat badan adalah bonus kalau buat saya. Bonus menurunkan berat badan. Tetapi Ya. yang utamanya adalah kita menjaga kesehatan kita. Menjaga kesehatan. Ya, karena dalam tubuh itu kan banyak ya. Mungkin dia gampang lelah, gampang capek. Terus yang namanya kayak Neng Sinta nih,
pasti lebih banyak duduk ya aktivitasnya. Iya, ya betul. kan? Dengan berolahraga itu bisa membuat tubuh kita mungkin lebih stabil ya. Terus juga kayak kolesterol segala macam itu bisa hilang dengan cara berolahraga. Oke, baik. Banyak banget kan manfaatnya cangcing keluarga Babe. Jadi jangan sungkan-sungkan buat bareng-bareng kita menggemari senam karena memang manfaatnya tuh banyak banget untuk kesehatan gitu. Ya, jenis olahraga itu juga banyak ya. Apalagi kalau zaman pandemi gini, menurut Karin sendiri nih yang terlihat tuh orang sekarang suka namanya jalan pagi, terus suka bersepeda. Iya, bersepeda. Dan kalau untuk olahraga dalam ruangan atau studio, sekarang ini lagi hits banget yang namanya Zumba. Dance Mix Indonesia, terus ada Muay Thai, ada juga aerobik, banyak sih jenis olahraganya. Oh iya, Gitu. berdasarkan yang Zian Karin omongin kayaknya memang udah dicobain semua nih ya. Neng Sinta udah pernah coba olahraga apa ya? Neng Sinta mah Wah, biasa aja. jalan Ya, pagi aja ya? jalan pagi aja. Jalan pagi juga jarang. Oh jarang. Berarti Neng Sinta adalah customer pertamaku ya? Ah iya. Kayak Zumba tuh sebenarnya Sinta tertarik sama Zumba ya kan. Apalagi owner kita tuh suka banget gitu sama Zumba. Itu Iya, Sinta sempat betul. diajak tapi Sinta belum bisa gitu, belum ngebayangin kayak gimana sih gitu. Harus nih buat Encang Cing dan keluarga Babe nih pendengar setia, mau usianya muda mau usianya tua sekalipun itu tetap harus mengemari olahraga untuk zaman sekarang ini. Supaya badan itu tetap stabil sehat. Bonusnya adalah kurus ya. Iya. Tapi yang paling penting adalah fokus menjaga kesehatan badan. Manfaat olahraga itu pertama udah pasti untuk ngalamin yang namanya sakit ringan ya, kayak flu, demam atau masuk angin mungkin yang paling banyak orang tahu ya. Iya. Itu mungkin akan menekan proses gampang terserang. Karena badannya tetap fit, sehat, segar, terus juga awet muda. Menghilangkan stres. Dan pastinya tubuh tambah sehat. Udah gitu pasti. Ya. Dan kalau bisa nih olahraga kayak gini nih dijadiin tren ya. Ya, Udah bener bukan dijadiin tren lagi. Sekarang nih ya, olahraga itu udah jadi salah satu tren dan gaya hidup. Dan dengan perkembangan zaman sekarang ini nih, udah banyak banget orang yang merasakan saatnya butuh berolahraga. Apalagi di zaman pandemi kayak gini nih, untuk menjaga olahraga itu perlu banget ya. Mudah-mudahan orang-orang yang rajin berolahraga itu agak bisa memprotek dirinya untuk terkena virus corona. Ya betul. Ya. Sinta juga pernah dengar tuh kalau misalkan kita sering olahraga gitu, rajin olahraga, kita tuh bakalan bakalan terlindungi dari penyakit-penyakit yang ada gitu. Iya. Bahkan dari virus corona sekalipun. Ya karena paling penting adalah bahagia dari dalam diri. Itu udah pasti bisa menjaga kesehatan kita. Oh iya. Jadi memang kalau olahraga kayak di dalam ruangan sendiri nih, kan kita dengerin musik nih, kita bergerak bebas. Jadi kita lebih enjoy, lebih happy. Terus kita punya teman baru, kita punya peluang bisnis baru, kita punya teman-teman lagi yang baru yang di luar lingkup yang seperti yang biasanya udah ada ya. Oh, iya. Jadi benar-benar bahagia sih kalau menurut saya. Ini kan menurut Zian Karin nih yang memang memang sudah biasa gitu olahraga gitu kan. Kalau misalkan tips-tipsnya untuk orang-orang yang mageran, termasuk Sinta nih, Sinta bisa dibilang orangnya mageran gitu ya. Mungkin bisa kasih motivasi gitu buat biar Sinta tuh bisa semangat olahraga gitu. Kalau ngerayu orang yang mageran tuh emang susah banget. Susah banget. Kecuali kebutuhan, misalnya pacarnya komplain, aduh Neng udah endut banget sih Neng gitu ya, baru deh ya kan panik, harus ngapain nih, harus mulai olahraga gitu. Terus kalau yang mageran tuh memang agak susah ya, dia bisa tuh kalau diajak teman sama kalau dia memang merasa sudah membutuhkan. Tapi memang harus sih untuk semua enjang-enjing, Neng semuanya harus tampil kece ya. Harus tampil kece. Dengan cara apa? Berolahraga. Pertama, kalau olahraga itu badan akan sehat, bugar, dan menurut saya akan membuat kita lebih awet muda. Iya, pasti. Ya bisa dilihat sih dari wajahnya Zian Karin. Aduh, kayak berat, penuh karisma gitu. Aduh Neng, saya meleleh Neng. Aduh, Saya meleleh Neng.
Ya udah dinginin lagi di kulkas ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi itu mungkin mengenai manfaat senam. Nah, durasi senam yang baik itu berapa lama sih Zin gitu? Kalau untuk dalam ruangan sendiri studio kurang lebih 1 jam ya. 1 jam. Sebaiknya sih 1 jam. Kalau misalnya ingin beristirahat itu, misalnya olahraga nih dimulai dalam durasi 1 jam. Istirahat itu hanya untuk minum. Tapi minum itu juga jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak biasa akan merasakan sakit di bagian perut ya. Kalau menurut saya itu durasi yang sangat baik dan bagus. Tapi kalau di luar ruangan kan orang suka misalnya dia suka goes ya, naik sepeda atau dia suka jogging, jalan santai ringan. Kalau itu bisa menyesuaikan karena nggak ada coachnya, tidak ada pemimpinnya ya. Kalau itu kan lebih santai. Kalian bisa lakukan selama 30 menit atau 40 menit. 45 menit juga oke. Tapi memang durasi itu harus dilakukan mengalir terus, nggak boleh terlalu banyak berhentinya. Supaya dapat manfaatnya lebih baik ya. Jadi nggak tanggung-tanggung gitu ya. Betul sekali. Kalau itu durasinya. Nah, ini Sinta mau tanya waktunya gitu. Mungkin apakah lebih bagus pagi, siang, malam atau sore gitu? Olahraga kalau ngomongin tentang waktu zaman sekarang, karena orang juga banyak yang sibuk, jadi gini, karena saya sibuk nih, saya jadi nggak olahraga, itu alasan. Tapi kalau memang dia ingin, biasa dia bisa melakukan, paling bagus sih sebenarnya di pagi. Tapi ada yang mungkin aktivitasnya pagi, jadi dia melakukan di sore atau malam hari setelah pulang kerja, atau mau atau sudah selesai pekerjaan semua baru dia melakukan olahraga ya. Sebenarnya yang paling bagus waktunya adalah pagi atau sore ya. Cuman karena kondisi orang yang banyak bekerja, daripada tidak sama sekali olahraga, buat saya sih waktu itu tidak menjadi masalah ya. Jadi bisa dilakukan pagi, sore atau malam hari. Dan juga nggak ada masalah kalau misalkan olahraganya tuh di waktu senggang gitu ya. Ya, setidaknya dalam 1 minggu bisa melakukan olahraga 3 kali, itu udah bagus dalam 1 minggu. Minimal 2 lah ya. Iya, baik. Oke, mudah banget dicermatnya ya dari penjelasan Zin Karir ini. Bahkan sampai ke Sinta nih yang emang orangnya mageran banget olahraga gitu kan ya. Apalagi senam yang emang banyak banget gerak kesana kesini gitu. Masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang mana mungkin ini pertanyaannya juga dari cangcing keluarga Babeh gitu ya. Dan mungkin ini banyak juga pertanyaan yang memang diminati oleh kaum hawa. Wow. Jadi pertanyaannya itu adalah mungkin bagaimana caranya menjaga agar berat badan kita tuh tetap ideal. Kayak misalkan Sinta suka makan banyak, tapi Sinta tetap pengen kurus gitu. Itu gimana sih Zin? Mungkin ada. Itu kayaknya cita-cita semua perempuan ya, Neng. Oh iya, benar. Semua perempuan tuh selalu bercita-cita pengen makan yang banyak, enak-enak tapi bisa kurus. Nah, itu gimana tuh? Ya, tetap ya, untuk cantik, untuk sehat, untuk dapetin badan yang luar biasa butuh pengorbanan. Ya, betul. Kalau cita-cita doang nggak akan bisa dan terwujud tanpa adanya kemauan dan keinginan. Berarti neng-neng semua nih yang ada di rumah yang lagi dengerin kita harus punya keinginan dan kemauan untuk berolahraga, berkeringat. Jadi kalau makannya banyak, minimal lemak yang dikeluarkan itu juga harus sesuai ya. Jadi olahraga intensitasnya juga harus tinggi kalau misalnya pengen makan enak tapi berat badannya tetap stabil. Dan zaman sekarang tuh pilihan olahraganya banyak. Dan Neng semuanya bisa langsung aja merapat ke Hype Studio tuh yang ada di Duta Harapan ya kan? Bener banget, apalagi buat warga Bekasi, Babelan dan sekitarnya gitu ya. Iya banget. Kapan lagi gitu? Cari aja di Google ada kan pasti ya. Ada, bisa langsung cari tahu. Jadi Neng, iya di Duta Harapan deket lah. Mungkin kalau Neng semua yang daerah Babelan sini pasti tahu. Jadi buat Neng Sita nih, kalau makannya banyak, Neng Sinta harus mau olahraga. Pilihannya bebas. Neng Sinta suka apa nih? Suka Zumba. Aku suka dance mic, aku suka aerobik, atau aku suka Muay Thai, boleh. Yang penting Neng harus olahraga dalam 1 minggu
saya sih berharap bisa 3 kali ya Neng, Satu minggu biar 3 tetap kali. bodinya hai, Oke. makannya bisa banyak Iya. gitu Neng. Ya, itu emang impian semua cewek sih ya, bukan Ah. saya doang gitu. Oke, dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Coach ya. Oke, Coach lagi dah tuh. nggak apa-apa, sama aja deh. Zin ya, Zin Karin. Sebenarnya Sinta tuh kemarin sempat bingung gitu ya. Ini manggilnya kakak apa coach gitu ya atau mbak gitu ya. Ternyata pas dilihat langsung tuh bakal lebih muda kayaknya dari Sinta. Bahagia banget Neng. Aduh Neng, Aduh. pusing nih Neng. Jangan-jangan masih di angka belasan tahun nih. Widih, Neng bisa aja Neng colek dikit ah. Jelek dikit, jelek banyak juga nggak apa-apa. Oke, sebenarnya juga ada beberapa pertanyaan. Ini dari Cangcing Keluarga Babe, dari pendengar kita nih ya. Ada yang nanya nih, seberapa pentingnya sih senam untuk kesehatan tubuh gitu? Sangat penting ya untuk zaman sekarang tuh penting banget. Intinya adalah kalau kita melakukan aktivitas bentuknya berolahraga itu adalah salah satu protek atau obat yang natural ya. Itu adalah daripada kita konsumsi obat-obatan, kalau udah terserang penyakit lebih baik dicegah dari sekarang dengan berolahraga. Pilihan olahraga juga sekarang tuh udah banyak banget. Ya. Variasi olahraga juga udah banyak banget. Tinggal mau dan melakukannya aja sih. Oh begitu. Tapi memang sangat penting untuk zaman pandemi sekarang ini. Oh iya. Ya, karena pandemi itu otomatis salah satu virusnya adalah flu, batuk, iya, demam. Iya betul. Ya, mudah-mudahan sih ya, Neng, kalau misalnya rajin olahraga udah pasti sehat selalu. Iya. Oke, dan buat Cangcing Keluarga Babe nih ya, kita bukan break sih, bukan ya, mungkin lebih ke nyantui dulu gitu. Asik. Kalau bahasa anak mudanya mah jadi nggak ditanya-tanya mulu, jadinya iya. izinnya gitu. Oke, buat Cangcing Keluarga Babe yang memang sekarang lagi dengerin streamingnya Radio Babe, on airnya Radio Babe gitu ya, tetap pantengin terus Radio Babe ya kan, karena memang di setiap hari Minggu itu kita bakalan ada podcast kesehatan yang mana nanti mungkin ada senam bersama juga gitu, dan kita bakalan datangkan narasumber yang udah melanglang buana lah, salah satunya Zin Karin ini, dan suatu kebanggaan banget gitu ya Sinta bisa ngobrol langsung sama Zin Karin gitu Terima kan. kasih juga Neng Sinta. Dan juga buat Cangcing Keluarga Babe yang memang nanti mau dengerin siaran ulang podcast Babe, bisa langsung aja dicek YouTube-nya Radio Babe, dan juga bisa dicek media sosialnya Radio Babe, ada Facebook-nya, ada Instagram-nya, ada YouTube-nya, dan semuanya pokoknya ada. Dan websitenya juga ada, langsung aja dicek di www.radiobabe954am.com. Oke, Kak Zin Karin, kita lanjut lagi ya. Oke. Udah siap nih? Siap Neng Sinta. Buat Neng Sinta apa sih yang enggak? Oke, tadi mengenai seberapa pentingnya senam untuk kesehatan tubuh gitu ya. Nah, Sinta tuh mau tahu gitu Kak, Sinta kan merasa hidup Sinta tuh kurang sehat ya, gaya hidupnya tuh kurang sehat gitu kan. Kadang suka bingung nih, kudunya tuh kita makan apa sih gitu biar bisa jaga berat badan, biar tetap ideal kayak Zin Karin ini gitu. Gimana tuh caranya? Penting adalah kita menjaga apa yang kita konsumsi setiap harinya. Oke. Contohnya, emang godaannya berat ya untuk Iya. zaman sekarang ya. Kurangin yang namanya fast food, makanan siap saji. Oke. Contohnya tit gitu ya. Udah pasti tahu ya makanan yang Iya. bentuk siap saji itu Junk food ya Iya, kan? junk food dan lain-lain teman-temannya tuh, Neng. Ya kalau bisa dikurang-kurangi. Oke. Terus kurangin konsumsi yang namanya manis-manis, kayak kita berdua manis bener. Iya, Ya emang. kan? Nah, itu harus dikurangi agar Iya. berat badan kita tetap stabil. Banyakin minum air putih, Neng, biar selalu Oke. sehat. Ya memang dari semua tips-tips kesehatan yang ada gitu ya, memang air putih itu paling penting ya. Iya, sangat penting. Iya, bener Pasti juga semua rata-rata sama, menyarankan kurangin yang namanya manis-manis, Iya. kurangin junk food, banyakin sayuran, buah, bener banget. protein-protein yang lainnya, daging, dan teman-temannya. Oke. Kalau misalkan Sinta mau tahu tips-tips dietnya Kak Zin Karin ini, boleh nggak sih dikasih tahu? Sebenarnya aku kalau jujur ya, salah satu orang yang kurang,
maksudnya yang cuek banget sama makanan. Oke. Tapi olahraga yang saya lakukan juga sama seimbangnya. Oke. Cuman kalau memang karena saya mengajar sendiri ya, saya mengajar zumba, saya mengajar olahraga yang lainnya, ngajar dance mix. Saya sangat kalau merasa agak lebih gemuk, pasti saya akan berusaha membuat berat badan saya berkurang kembali untuk karena memang sangat berpengaruh di saat saya mengajar ya. Semakin saya gemuk, saya semakin berat sekali untuk beraktivitasnya gitu. Benar-benar. Jadi saya menstabilkan badan saya dengan cara tetap mengurangi yang manis-manis, terus menjaga cara makan saya. Mungkin yang biasa makannya porsinya satu, saya kurangi jadi setengah gitu. Oke. Dan Sinta mau mau tanya nih mengenai pendapatnya Zen Karin. Banyak teman Sinta, ini bukan Sinta ya. Oh iya. Banyak teman Sinta yang mana dia itu berambisi untuk diet. Tapi dietnya itu menurut Sinta nggak sehat, Kak. Kayak gini loh, kayak misalkan jatah makannya jadi berkurang, jadi dikurangin gitu. Yang biasa makan kan manusia normalnya kan 3 kali sehari ya kan. Ini dia bisa 1 kali sehari doang. Nah itu menurut Kak Zen Karin tuh gimana tuh? Oke, itu kayaknya cara diet yang memang salah juga ya. Sebenarnya mengurangi makan adalah porsinya. Lebih tepatnya adalah porsinya yang dikurangi, bukan ininya. Misalnya makan 3 kali sehari, dikurangin jadi 1 kali sehari. Jangan. Kalau kurus nanti kalau sakit gimana, ya kan? Jadi teman-teman harus memahami saat diet ya. Yang paling penting adalah makan 3 kali nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi coba waktunya lagi dilihat nih. Misalnya pagi, siang, sore. Oke, aku makan terakhir sampai jam 6. Berarti malam udah tidak boleh makan. Kalaupun lapar banget gimana nih? Boleh. Makan aja lauknya, misalnya ayamnya aja atau sayurnya aja. Dan memang harus perbanyak minum air putih. Saya sendiri kurang tahu pendapat yang lain, tapi kalau menurut saya dengan banyak mengkonsumsi air putih itu bikin kenyang. Ada yang bilang nanti jadi kembung kebanyakan minum air putih gitu. Kalau kita misalnya tidak melakukan aktivitas berat, memang kalau kebanyakan minum air putih akan berasa kembung atau nggak nyaman gitu ya. Betul. Tapi memang air putih itu bisa membantu proses merasa kenyang. Karena udah banyak minum kayak masih kenyang gitu. Makanya kalian harus berolahraga. Karena di olahraga sendiri untuk member-member saya selalu bilang, oke, kalau baru pertama join olahraga nggak apa-apa nih. Saat beraktivitas kok ngerasa aus, minumnya agak banyak, nggak apa-apa untuk yang pertama. Nanti kalau beliau datang kedua, ketiga kali, biasa saya suka sekilas saya pantau, saya akan menghimbau untuk yang coba ditahan dikit-dikit rasa ausnya. Minum sekedar membasahi bibir dan menghilangkan rasa haus di dahaga. Kemudian biasakan untuk sehabis olahraga kira-kira setengah jam atau 1 jam terakhir itu misalnya bawa yang berapa liter, 2 liter, 1 liter, itu harus diminum dengan banyak. Karena di situ kita nggak akan merasa kembung kalau posisinya pas ya. Menggunakan air putih itu dengan posisi yang pas. Misalnya udah lelah banget nih, aus, pasti kalian bisa menghabiskan banyak air putih. Air mineral tuh kalian akan habiskan dengan banyak tanpa kalian sadari. Di situ proses sudah kayak merasa lebih kenyang ya untuk makan yang lain. Besok kalau lelah, nah dari olahraga nih efeknya juga banyak nih ke badan. Ada yang berasa kok aku abis olahraga lapar banget ya. Gitu. Itu Sinta sih kayaknya. Aku jadi tambah gemuk nih. Sebenarnya enggak kok. Semua itu kan misalnya Neng Sinta nih udah biasa dengan rutinitasnya, tiba-tiba Neng Sinta nggak pernah olahraga, itu semua tuh kayak menyesuaikan. Mungkin berawal lapar terus, karena itu kan baru pertama, belum merasakan tekniknya, detailnya, jadi kayak masih melatih nafas kalau saya bilang. Nanti kalau Neng Sinta udah rutin 2-3, Neng Sinta baru dapat feedbacknya, Neng Sinta akan berubah dari biasanya lapar udah jadi kenyang karena udah ngerasa lelah nih, capek, cukup minum gitu. Jadi itu merupakan proses yang harus kita nikmatin ya. Ya, ada prosesnya, semua ada prosesnya. Bener banget, jangan pengen enaknya aja. Gitu. Yang instan mah cakep di awalnya, nanti akhirannya ya baru ada efeknya biasanya gitu. Ya, dan banyak juga teman-teman Sinta tuh yang mana dia tuh pengen banget diet ya Kak ya, sampai minum obat-obatan gitu, yang memang sebenarnya tuh mungkin obat-obatannya tuh bisa dibilang bukan terlarang ya, mungkin masih apa ya, belum jelas gitu.
belum masuk BPOM kayak gitu tuh sebaiknya dihindari ya. iya bener banget. Kalaupun mau mengkonsumsi obat pelangsing itu benar-benar harus dilihat detail sekali ya. Karena obat itu tidak langsung terlihat, efeknya itu belakangan. Jadi benar-benar buat encang-encing dan neng semua yang ada di rumah nih, pendengar setianya Babe, benar-benar harus selektif dalam memilih obat. Karena obat kurus memang membantu, tapi lebih efektif lagi kalau Anda encang-encing semua neng nih, lebih niat berolahraga itu jauh lebih bagus sih dibanding mengkonsumsi obat-obatan. Ya bener banget ya. Tuh buat teman-teman Sinta nih yang lagi dengerin radio Babe gitu kan, yang lagi dengerin podcastnya Babe, didengerin tuh kata-kata dari Kak Zin ya kan, karena memang Kak Zin karena memang penting banget gitu yang namanya kita mau diet itu memang harus diperhatikan gitu, apakah dietnya tuh sehat, apakah aman gitu ya. Bener jadi banget. nggak sembarangan gitu. Iya kan banyak yang aku udah diet nih tapi aku mau kurus-kurus malah kena sakit mah katanya gitu ya. Ya itu caranya sih Neng, harus benar-benar diperhatiin. Bukannya jadi makannya sehari sekali ya, harus porsinya yang dikurangi. Dan yang diasup itu harus betul. Misalnya, kan sekarang juga banyak ya minuman-minuman yang menggiurkan kan? Iya bener banget. Ya, itu misalnya boleh dikonsumsi minimal sehari cukup 1. Kan ada orang yang sukanya sampai berlebih nih, 2, 3. Itu sih yang membuat cepat penumpukan gula itu cepat banget membuat badan kita lebih lebih melebar ke samping, bukan ke atas salah ya. Lebih danta gitu. Iya, bener Neng. Itu tuh. Jadi buat teman-teman Sinta benar-benar harus didengerin nih kata-katanya dari Zin Karin ya kan. Karena biasanya tuh kalau misalkan anak-anak muda seumuran Sinta nih Kak, biasanya tuh suka ikut-ikutan gitu. Kayak misalkan ada temennya nih, kok lu kurusan gitu kan, terus lu pakai apa sih, lu minum apa gitu kan. Nah itu biasanya langsung ikut-ikutan, akhirnya iklan yang negatif. Paling itu ya, paling cepet ya, ajakan temen, iya bener banget, iklan paling cepet ya. Tapi ya itu lagi Neng, balik lagi kita harus memilah-milah lagi nih, memilih-milih lagi nih. Betul. Mana yang harus dipilih yang benar. Tapi memang ini sih Neng, untuk zaman pandemi ini ya Neng, Neng tuh harus rajin yang namanya berolahraga, agar stamina kesehatannya tetap stabil di masa pandemi ini, tetap sehat. Dan mungkin Zin Karin ini mau kasih tips-tips gimana sih kalau misalkan mungkin kan ini lagi masa pandemi nih, yang artinya kan kita masih disuruh di rumah aja karena memang masih berlangsung juga nih masa PPKM. Mungkin ada tips-tips olahraga yang bisa kita lakukan di rumah gitu. Kalau di dalam rumah aja banyak banget loh Neng yang bisa kita lakuin. Misalnya rumahnya ada tingkatnya nih Neng, bisa tuh naik turun tangga secara perlahan, pelan-pelan berapa kali, diulang lagi. Kalau di rumah saya tingkatnya itu doang. Kalau yang nggak punya tingkat nih pasti punya bangku dong. Nah itu bisa juga melakukan olahraga menggunakan bangku atau di lantai sendiri, atau paling misalnya paling gampang ya, ada botol nih, botol minuman diisi minum, diisi pasir, itu bisa diangkat-angkat jadi barbel. Gitu. Ya, bisa skipping mungkin di rumah, atau mungkin nggak berani keluar, dalam rumah aja. Rumahnya cuman kotak doang, kagak apa-apa, lo muter-muter aja lari-lari kecil di situ. Tapi butuh durasi yang lama. Misalnya 40 kali keliling, 30 kali keliling gitu. Banyak Neng hal yang bisa dilakuin di rumah tuh, banyak banget. Banyak banget ya. Dan kitanya yang cari tahu ya. Benar. Dan encang-encing keluarga Babe nih harus bisa bedain ya. Olahraga sama bergerak. Misalnya gini, gue udah nih Neng di rumah, udah nyapu, udah nyuci, udah beda ya. Itu adalah beraktivitas. Bergerak memang, pakai tenaga memang, nyapu, ngepel, nyuci. Tapi itu sebatas bergerak. Kalau olahraga saat kita melakukannya ada target dan fokus yang dituju. Itu bedanya. Dan yang artinya juga lebih teratur ya, lebih tertata gitu. Ya, karena dia harus dilakukan per set dan berulang. Zin, kalau boleh diminum aja dulu, takutnya aus gitu. Karena kita masih ada kurang lebih 30 menitan lagi nih di acara podcast Babe, yang mana nanti bakalan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang memang belum dilontarkan sama Zin Karin ini, yang bakalan beliau jawab sesuai dengan tema yang udah kita bahas. Jadi buat teman-teman Sinta nih yang lagi dengerin podcast Babe, yang mana nanti bakalan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang memang belum dilontarkan sama Zin Karin ini, yang bakalan beliau jawab sesuai dengan tema yang udah kita bahas. Jadi buat teman-teman Sinta nih yang lagi dengerin podcast Babe, yang mana nanti bakalan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang memang belum dilontarkan sama Zin Karin ini, yang bakalan beliau jawab sesuai
sedetail mungkin. Asik. Gitu. Makanya buat cangcing keluarga Babe yang mungkin sekarang lagi dengerin by on air Radio Babe atau mungkin streaming ya kan. Nah, nanti bisa tonton langsung tayangan ulangnya di YouTube-nya Radio Babe. Nah, nanti bakalan kita ulik-ulik lagi deh tuh mengenai kesehatan, mengenai senam gitu ya. Dan mungkin nanti untuk pertanyaan selanjutnya Sinta lebih fokus ke pembahasan mengenai senam lagi nih, Kak. Dan Kak Azin udah minum? Kak Azin. Ya udah Sebenarnya tadi lanjut udah deh. nanya nih sebenarnya tadi. Ini manggilnya Kakak Zin apa Karin apa gimana sih Nggak apa-apa gitu karena kan ini ya. Cuma kayaknya tuh Zin itu nama. Zin gitu. itu nama. Ternyata Nggak apa-apa, sama. bebas. Oke. Oke, lanjut yang mau nanya apa nih? Nanya apa? Sinta ditanya juga nggak apa-apa. Oke. Kalau misalkan tadi juga kita udah tahu manfaat dari senam, terus juga durasinya tuh yang baik berapa lama, terus juga waktu yang baik untuk senam itu kapan gitu. Terus juga ada seberapa pentingnya senam untuk kesehatan tubuh. Nah, sekarang Sinta mau tanya nih, karena setahu Sinta senam itu kan banyak macamnya ya, Zin ya. Iya. Dan apakah mungkin fungsinya itu berbeda buat kesehatan atau sama aja tuh, cuma beda versinya aja gitu. Lebih ke kayak gini, untuk zaman sekarang nih pilihan olahraganya banyak. Tapi tujuannya pasti semuanya sama. Tujuannya ingin ngecilin bagian-bagian tertentu nih. Misalnya pengen ngurusin berat, pengen menurunkan berat badan gitu kan. Sebenarnya tujuannya semua olahraga tuh sama ya. Justru dengan zaman sekarang nih bahagia banget nih si Neng kalau mau olahraga bisa pilih berbagai jenis olahraga tuh zaman sekarang tuh banyak jenisnya aja sih, sama kebutuhannya. Nah, ada orang yang suka misalnya dia dance, joget, nari-nari. Ada juga yang aku agak tomboy, nggak bisa nih yang namanya dance nari-nari gitu. Aku lebih suka yang lebih macho, Muay Thai misalnya, karena dia ada jab strike atau strong by Zumba, atau yang lainnya yang lebih menantang kali ya, lebih berat misalnya nge-gym gitu. Nah, kalau misalkan nge-gym sama senam itu sebenarnya sama nggak sih Kak fungsinya? Kalau Untuk balik kesehatan. lagi ke fungsi untuk kesehatan, semuanya sama. Seluruh jenis olahraga membuat Anda menjadi sehat, bugar, dan awet muda menurut aku ya, menurut saya. Tapi tinggal ini aja sih, apa ya, yang berbeda adalah yang tadi saya bilang, kalau misalnya dia hobinya dance nih, tersalurkan nih dengan adanya Dance Mix Indonesia, dengan adanya Zumba, tersalurkan dengan adanya aerobik karena bentuknya lebih menari Dan juga lebih menyenangkan untuk Iya, dijalankan ya. lebih menyenangkan dengan musik-musik yang ini ya, Iya. yang cukup ya, apalagi lagi musim satu aplikasi TED gitu kan. Nah, aplikasi itu ya boleh disebut gak sih? TED gitu. Jadi kan orang-orang banyak bereksperimen ya. Misalnya, oke, aku udah ikutan Zumba nih, tiba-tiba denger lagu di aplikasi itu, sama nih kayak yang aku Zumba. Jadi bisa membuat kreasi diri sendiri kali ya, bisa ya gitu deh. Ya, pokoknya ada tuh namanya aplikasi TokTok ya. Iya. TokTok. Iya. Oke. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Oke, Kak, mungkin Kak Zin ini bisa ngajak Kak Zin lah gitu kan. Nggak apa-apa, udah ya, gitu mungkin ya, Zin Karin ini bisa ngajak buat cangcing keluarga Babe nih, pendengar setia Radio Babe, atau bahkan masyarakat sekitar untuk daerah Belendung gitu ya, Desa Muara Bakti, Desa Kedung Pengawas, bahkan warga-warga Duta Harapan, pokoknya semuanya deh di seluruh Kabupaten Bekasi buat ngajak senam bareng ke Iya. studionya Hype Studio. Buat encing keluarga Babe Ya. yang pengen ikutan olahraga di Hype Studio, itu ada di Perumahan Duta Harapan, di Ruko D Smart Business Park Duta Harapan, Jalan Lingkar Luar, Blok F nomor 2 Kali Abang, Bekasi Utara. Dan bisa kepoin IG-nya Hype Studio ID. Di situ ada Dance Mix Indonesia, ada yoga, ada Zumba, ada ballet, hip hop, aerobik, pound fit, ada K-pop dance, K-pop yang suka, ada dance kids. Dan jangan lupa kita juga ada online-nya, virtual online. Jadi yang misalnya mau olahraga tapi takut nih untuk datang ke studio, kalian bisa join di virtual. Wah, seneng banget tuh pastinya ya, yang misalkan mageran kemana-mana, Bener. ternyata bisa online virtual. Bisa, jadi benar-benar dengan adanya studio Hype ini nih di Bekasi bisa membantu semua orang.
semua orang bahagia, semua orang sehat. Dan kalau udah lihat nih, IG-nya seru banget karena kita termasuk salah satu studio yang tematik ya, penuh konsep. Kan kita zaman now. Oh iya. Zaman now. Iya banget. Generasi ini ya, Generasi milenial. generasi ya. Jadi benar-benar penuh kreasi, penuh kreativitas. Oke. Biasanya tuh kalau misalkan apa ya sebutannya, kalau misalkan itu murid-murid gitu ya, mungkin murid Member. member hype ya. member hype. Iya. Oke, sebutannya member hype ya. Member hype itu dari umur berapa sih kak? Karena kita jenis olahraganya banyak, ada buat orang dewasa dan anak-anak, ada kidsnya, Oh, ada yang dari iya. 5 tahun dia udah ikut K-pop. Oke. Itu kelas K-pop itu yang ada di hype tuh bisa dari 5 tahun sampai Iya. usia belasan. Sampai ada mom gemes kali ya, yang usianya masih 25, anaknya udah 3, tetap dia cinta iya. K-pop, dia ikutan kelas. Oke. Dia suka Zumba, dia ikutan kelas. Jadi gitu. berdasarkan kelas-kelas yang ada Ya, ya. yang tadi saya bilang usia tidak jadi masalah. Oke, bener banget. Bahkan dari anak kecil sampai orang dewasa gitu ya. Iya. Iya. Dan kebetulan hype ini hanya khusus perempuan. Oke. Jadi yang bisa masuk Neng sama Encing doang ya berarti ya. Iya, amanya. Mamanya ya yang bisa masuk ya. Dan lebih aman juga. Kan Iya. biasa tuh kalau ciwi-ciwi nih ya, kalau misalkan Asik. lagi apa tuh namanya kayak senam-senam atau olahraga yang lain gitu. Biasanya tuh malu gitu sama laki-laki. Iya, Kayak malu diliatin ya. Malu diliatin. Tapi ini kakak khusus cewek-cewek ya. Iya. Saya punya pelatih cowoknya satu Muay Thai. Oke. Biasa mereka yang menggunakan hijab akan menggunakan hijab dan Oh, interaksi iya. kan kita ada sarung tangan ya gitu. Jadi- Tapi memang tetap pesertanya hanya khusus para ciwi-ciwi. Oke. Dan pelatihnya aja yang cowok dan itu cuma satu. Wah, keren banget nih Hype Studio nih ya. Pokoknya Terima kasih Neng Sinta. Iya. Jangan lupa juga ya follow IG saya dong. apa tuh kak IG-nya? Kasih tahu dong. Karin Hoa. Oke, nanti Sinta follow balik ya. Oke, pasti Neng Sinta. Tapi nggak maksa sih. Guys, enggak kok, aku cinta Neng Sinta juga. Oke, dan buat cangcing keluarga babi yang lainnya jangan lupa juga untuk follow IG-nya Kak Karin ya kan, karena memang di sana tuh bakalan banyak banget. Tadi Sinta juga udah sempat kepo-kepoin. Widih. Udah banyak banget itu tuh bener-bener semangatnya tuh Kak Zin itu ketika apa tuh namanya ngajar senam gitu kan ya, dance apalagi juga banyak banget. Dance-nya juga keren banget Kak. Terima kasih Neng. Sempat Sinta juga lihat TikTok-nya Asik. dan juga YouTube-nya. Ternyata memang banyak kegiatan di sana gitu ya. Banyak yang seru-seru gitu. Sampai Iya. kayak terpikirkan kayaknya boleh ini sesekali. Oh, jangan sesekali, harus jadi member aku ya. Oke, insya Allah deh. Oke, nanti Sinta komunikasi dulu sama ownernya. Baiklah Neng Sinta. Iya. Oke, karena memang kita ada yang punya gitu. Jadi izin dulu gitu. Tapi kayaknya boleh sih. Ya, ibu bosnya juga ini kok. Iya. Suka banget berolahraga loh. Iya memang. Sinta juga sempat diajak. Sempat diajak ya. Tapi yang tadi Sinta bilang Zumba Sinta belum tahu. Gitu. Berarti Neng Sinta harus datang kelas saya nih di Hype Studio. Boleh. Jadi memang Sinta juga ada apa ya tujuan untuk menguruskan badan nih kak ya. Tadi Sinta juga makanya udah nanya-nanya itu sebenarnya ada seperintilan pertanyaan dari Sinta gitu. Oh, oke, Jadi baiklah. kita memanfaatkan kesempatan gitu. Mumpung kita berhadapan langsung dengan masternya nih gitu kan. Widih. Nggak ada salahnya buat nanya-nanya tentang kesehatan, tips-tips menjaga berat badan gitu. Oke, udah banyak banget ya kayaknya Sinta nanya-nanya. Dan kita masih ada waktu beberapa menit lagi gitu ya. Dan tadi juga Zen Karin juga udah mempromosikan mengenai Hype Studio, yang mana kabar ini Hype Studio udah dibangun dari tahun 2000 Baru ya. Justru Hype Studio itu ya berdiri di masa pandemi. Oh, di masa pandemi. Iya. Heeh. Hype Studio tuh baru ulang tahun kemarin di Agustus, Oke. tanggal 8 bulan 8 2021. Oke. Hype Studio tuh usianya masih balita, Masih masih 1 balita. tahun. Masih balita tapi membernya tuh udah banyak banget kak loh. Ya karena itu sih ya. Studio banyak, tapi saya belum pernah melihat yang lebih bagaimana gitu untuk daerah kita ya. Jadi Oke. saya berinisiatif untuk membuat studio yang lebih kekinian kali ya Neng. Oke. Jadi maksudnya olahraga nggak cuman olahraga tapi bisa bikin bahagia dan membuat orang lebih banyak
kreativitas. Jadi kan seneng ya, ini kita udah punya anak nih 3, kerjanya di rumah udah nyuci, udah nyapu, udah ngajarin anak, udah Gitu lah. boring ya Neng. Terus tiba-tiba mau pergi nih Neng, misalnya mau pergi ke pantai atau apa, mau pakai kostum apa tuh kayak udah nggak bisa ya Neng. Maksudnya Iya. terbatas, bisa Betul. tapi terbatas. Dengan adanya studio ini nih, jadi kita tuh punya tema di setiap momen-momen. Iya. Misalnya ada tema yang tadi ke pantai, wah semua pada pakai topi, pakai kain Bali, pakai kemeja pantai, jadi kayak Oke. tersalurkan ya kegilaannya. Iya, bener banget. Zaman-zaman dulu, misalnya zaman-zaman waktu SMA. Iya, gimana tuh? Iya, kayak gitu. Misalnya kayak kemarin belum lama kemarin tahun kemarin lah ya, itu Hype Studio ngadain Zumba bareng DJ. Oke. Kalau zaman sekarang mau ke DJ, pertama mau ke klub pertama, klubnya juga pada ini ya, PPKM nggak boleh buka. Kedua, udah ada anak, ada suami, nggak mungkin ya diizinin. Tapi ini tetap bisa gila-gilaan bareng, seru-seruan bareng walau dalam studio. Oke, Seru banget ya pokoknya. Iya. Neng kalau sambil buka itunya tuh, IG-nya Hype tuh, pokoknya ngeliatnya seru-seru banget deh, lucu-lucu dan antusias ya, antusias masyarakatnya itu tuh luar biasa Luar banget. biasa banget. Ya. Kelihatan kok dari postingan-postingan Zin Karin ini. Iya, dan kita sendiri jadi kayak happy dan bahagia banget karena bisa ngelihat semua orang tuh bahagia. Ya itu tadi pertanyaan Neng nih nyambung juga nih. Gimana nih cara ngajakin orang yang suka olahraga biar suka olahraga? Kan dia buka tuh handphone, Iya. kan dia ini nih lihat nih IG, wah kok asik bener ya gitu ya. Iya. Siapa tahu yang tadinya nggak suka bisa suka karena melihat postingan dari kita. Jadi kayak wah seru banget nih di sini ada tema ini gitu Neng. Jadi lebih berwarna ya Zin ya. Bener Neng. Jadi banyak pilihannya juga gitu. Mau dicobain semuanya juga boleh. Oh boleh banget. Ada tapi member yang ikutin semuanya gitu. Ada Neng. Ada. Ada aja yang memang membernya netral, suka tidak maksudnya dia menyukai menyukai semua jenis olahraga tuh juga ada juga yang memang tertentu itu pilihan dari membernya ya Neng. Iya. Tapi ya itu tadi sih Neng, usia nggak jadi masalah, terus bisa bikin happy, bahagia, sehat, jasmani dan rohani. Iya, bahagia luar dalam. sehat Luar dalam say. Oke, Say. Ya, itu mengenai Hype Studio yang mana instrukturnya adalah Zin Karin sendiri, yang memang sudah beliau bangun masih terbilang usia muda, tapi membernya tuh udah banyak gitu ya, karena memang studionya tuh berbeda dari studio-studio yang lain ya Kak ya. Saya sih setaunya gitu ya Neng, kalau untuk buat Bekasi daerah kita nih Neng, Ya. saya sih merasa yang pertama dan akhirnya semua menjadi studionya udah banyak dan Oke. studio itu pasti udah lebih banyak yang jauh lebih lama. Oke, ya. Kenapa saya bilang yang pertama? Karena penuh kreativitas. Oke, Itu bener. aja yang bikin beda. Kalau studionya banyak Neng, di Bekasi tuh bejibun kali Neng studio. Iya. Itu banyak banget. Oke. Tapi memang ya itu tadi ya. Karena saya mencintai olahraga, saya mencintai kreativitas dan di bidang seni saya suka banget Neng. Jadi saya salurkan melalui Hype Studio. Saya suka bilangnya kegila-kegilaan saya ya dengan ide-ide nih saya bisa salurin di Hype Studio itu Neng. Terus pengajar di Hype Studio itu juga banyak Neng, gurunya tuh banyak. Zinnya aja ada banyak. Zin Karin aja Bukan ya. saya aja tapi banyak, zinnya banyak, pilihan olahraganya banyak, jadi pelatih-pelatihnya pun banyak. Jadi buat membernya nggak bosen juga Neng, jadi bisa Ya. ketemu ini, ketemu itu, gitu. Betul, ya bener banget. Pokoknya jangan lewatkan deh tuh ya. Diatur aja jadwalnya buat yang mau Bener. gabung di Hype Studio gitu ya, mau jadi member Hype. Bisa langsung di kontak ke Ya, Zin Karin ya. bisa langsung menghubungi via WA. Oke. Boleh disebut Neng? Boleh, Asik silahkan. dah. 0818 8059 dan di 0812 9111 9646. Jadi buat encang-encing Neng, empok, semuanya keluarga Babe deh ya, yang pengen ikutan menjaga kesehatan dan bonusnya bisa kuyus. Kuyus. Bisa kuyus. Langsung aja kemana Langsung tuh? aja follow IG-nya Hype Studio Ya. atau kontak ke
nomor yang tadi ya. Oke, udah disebutin nomornya juga, dan juga Jangan lupa lihat tayangan ulangnya ada di YouTube ya, Neng. bener di YouTube-nya Radio Babe. Jangan lupa yang lihat YouTube-nya Radio Babe di like, subscribe, and comment. And comment ya. Dan share. Ya, biar tahu gitu ya. Oke. Masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kalau misalkan Zin Karin haus, silahkan minum. Karena memang Ini seru banget, Neng. Excited banget. Iya, excited banget sih tuh. Sinta sampai waduh, ini udah berasa udah banyak banget nyiapin pertanyaan, tapi kayaknya tuh kehabisan pertanyaan gitu. Karena saking excitednya kita berdua gitu kan. Dan juga merupakan kesan yang baik, kesan pertama yang baik ketika bertemu Zin Karin ini. Memang orangnya bener-bener ramah banget, friendly banget gitu. Kita baru kenal, tapi Sinta tuh udah kayak ngerasa nyaman gitu. Aduh, aku meleleh. Tapi jangan ditinggalin ya. Ya enggak dong, aku padamu dah pokoknya. Soalnya biasa tuh kalau yang bikin nyaman suka ninggalin gitu. Oke, Zin Karin. Nah, kakak tuh sebenarnya apa ya? Mungkin kan biasanya tuh kalau misalkan orang-orang mengenai tujuan hidup gitu ya. Maksudnya kayak sampai sekarang ini, pastinya kan dari awal-awal itu ada sebuah motivasi gitu atau ada sebuah dorongan. Kenapa sih alasan kakak tuh kenapa sih sampai milih jadi instruktur senam atau jadi suka sama tentang senian gitu? Jadi gini, masa kembang seorang anak itu tidak semuanya pinter dalam pelajaran. Oke. Tapi saya juga tidak terlalu jelek di pelajaran. Misalnya hanya di posisi pas nih, cukup ya, cukup. Dan saya tuh memang dari saya masih kecil saya suka banget dengan dunia seni, apapun itu, peran, teater, dan saya tuh udah suka banget. Pada saya saat masuk ke jenjang SMA dan lain-lain, kita kan punya ekskul ya. Saya mengikuti ekskul modern dance. Dari saya lulus sekolah, saya tuh udah mulai mengajar di beberapa sekolah yang ada di Bekasi ini. Kemudian saya ikut salah satu manajemen, jadi penali latar beberapa artis. Dan pada zamannya saya memang itu sangat diperhatikan berat badan. Kemudian saya itu ngalamin nih yang namanya kegemukan. Karena kalau dance doang ternyata kurang, nggak bisa ngejaga berat badan ya. Itu tuntutan kayak pekerjaan profesi. Jadi saya tidak melakukan olahraga, hanya dance. Ternyata saya juga mengalami yang namanya gemuk. Dan akhirnya saya diberhentikan dulu, maksudnya disuruh cuti untuk membuat badan stabil. Karena kalau zaman dulu ya, untuk jadi dancer tuh postur badan tuh termasuk kriteria yang harus sekali ya. Saya ngelihat teman saya berolahraga, saya ikut olahraga, dan saya tiba-tiba jatuh cinta sama yang namanya olahraga dance. Kok ini seru ya musiknya, kok ini happy ya gitu. Dan akhirnya saya banting setir ke bidang olahraga ini gitu. Jadi emang apa ya, suatu tujuan kita tuh memang biasanya tuh lebih baik menjalankan apa yang memang kita senengin gitu. Iya. Jadinya bisa sambil ya. Jadi mata pencariannya terus hobi saya juga tersalurkan. Jalaninnya juga nyaman. Jalaninnya nyaman banget, dan saya merasa salah satu yang beruntung dan bahagia. Gitu. Wah, semoga kita semua bisa ngikutin jejaknya Kak Karin ya. Jadi pemuda pun mungkin ada pemuda-pemuda seusia Sinta, bahkan mungkin Sinta sendiri yang masih bingung nih ya buat nentuin kita tuh mau ngapain sih nanti gitu. Nah, dari ceritanya Zin Karin ini kita udah nangkep nih bahwa sesuatu yang mungkin kita senengin itu bakalan bikin kita lebih nyaman untuk nantinya ya kan, ketika kita mencapai suatu pencapaian gitu kan. Dan Zin Karin ini awal mulanya karena kesenangan ya Kak terhadap seni. Tapi kalau misalkan dari keluarga itu mungkin ada nggak sih dari orang-orang seni gitu, atau mungkin dari kakaknya aja gitu? Dibilang orang seni enggak ya, kayak mamiku sendiri ya. Mamiku sendiri tuh dia bisa jahit. Dia sekolah salon dan dulu sempat punya salon ya. Ditambah dengan bidang yang saya suka nih. Kenapa saya semangat banget? Karena buat saya
kayak saya nih suka nari nih, mami saya tuh bisa make upin, terus saya bahagia banget mami saya bisa jahitin kostum. Jadi saya tuh kalau butuh kostum atau apa cepet, karena saya punya mami yang bisa bikin sendiri nih. Dan bertambahnya saya usia, jadi saya bisa kayak, wah ini jadi peluang bisnis nih, saya bisa sewain kostum dance, terus saya mengajar dance juga, kemudian make up, salon, karena mami saya punya salon dulu ya, jadi semua tuh jadi kayak packaging yang lengkap. Oke, jadi memanfaatkan peluang yang Ya, ada gitu ya. jadi kayak semua udah tersedia nih, tinggal bagaimana sudut pandang kita melihatnya dan mengelolanya kali ya. Bener gitu. banget Kak, karena banyak banget peluang-peluang yang ada itu, tapi nggak bisa digunain dengan cara yang baik gitu. Ya, makanya harus benar-benar tepat dan teliti sih cara melihatnya. Buat yang lain-lain nih, jangan pernah menyerah. Dengan keadaan pandemi kayak gini nih, mungkin malah membantu kita untuk lebih bersyukur dan melihat apa yang bisa kita lakukan. Bener banget. Jadi kayak banyak waktu introspeksi ya. Oh, aku bisa ngelakuin ini nih, aku bisa ngelakuin ini. Yang mungkin ternyata yang Anda lakukan itu adalah menjadi peluang rezeki untuk hidup Anda gitu. Ya, banyak banget pelajarannya pada siang hari ini di podcast Babe ya, karena kita bisa dapetin plus-plusnya tuh. Widih. Dari mulai manfaat senam gitu kan, jadi kita juga lebih tahu mengenai tentang kesehatan dan juga tahu mengenai pengalaman dari Zinkarin ini untuk pencapaiannya di masa sekarang gitu. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan lain nih Kak. Mungkin bisa apa ya, dicontohin, dipraktekin, kayak misalkan Zumba tuh kayak apa sih gitu. Oh, Zumba kayak apa? Boleh nggak sih dipraktekin? Boleh. Saya berdiri nih. Iya boleh berdiri boleh. Saya berdiri ya. Boleh. Ini Bikin- serius nih. Iya nggak apa-apa. Are you sure? Yes. Oh, kalau Zumba itu kan kayak bentuk dance ya. Sekarang yang di salah satu tit itu kan ada aplikasi tuh. Apa kita tiktokan bareng nih ntar di sini? Boleh nanti ya. Nanti ya dicuplikan Oke, ya. nanti ownernya diajak juga. Oh iya, ntar kita Ya. rame-rame semua Iya, tiktokan di semuanya sini ya. semuanya. TikTok kan adalah salah satu olahraga yang sekarang digemarin nih. Sedikit-dikit banget. lihat TikTok, Zin aku mau lagu yang ini dong gitu. Mereka tuh request Pada loh. request. Akhirnya tambah sehat deh. Tambah sehat, tambah happy ya. Iya bener banget. Oke, tadi Sinta hampir lupa tuh pertanyaannya ya. Ini mengenai pertanyaan mungkin gimana ya pandangan Kak Karin ya selama pandemi ini tuh kayak gimana sih? Mungkin dari membernya juga ada yang kesulitan untuk menjalankan aktivitasnya di Ya site sebenarnya studio itu. kita khawatir perlu, tapi jangan merasa takut. Khawatirnya boleh, takutnya jangan, Oke. gitu. Jadi gini ya, kalau semua serba ketakutan, itu akan menghambat segalanya. Kita juga udah ngelewatin yang namanya proses di rumah aja. Kurang lebih 7 bulan dulu kali ya, sebelum semuanya bisa beraktivitas keluar. Iya. Sampai semua apa yang kita harus konsumsi itu kehabisan, rebutan, itu kita juga udah ngalamin semua ya. Oke. Makanya berat badan kita jadi agak-agak sedikit melebar-melebar jadi karena ngembang ya? kebanyakan di rumah. Oke. Ya. Ya itu tadi sih, takutnya jangan. Pokoknya kalau misalnya ke tempat olahraga harus dalam keadaan sehat. Nggak boleh yang namanya merasa aduh kayak nggak enak badan nih, demam, aku olahraga aja, itu udah nggak boleh. Kalau dulu kan gini, agak demam nih, nggak enak badan, aku olahraga, pasti nanti pulang seger nih, bakal sehat. Itu udah nggak boleh karena pandemi ini. Jadi memang benar-benar Anda harus merasa sehat untuk datang ke sebuah studio, kemudian Anda melakukan aktivitas. Jangan lupa sebasah apapun itu bentuknya, kecil, rumah aku deket segala macam, itu nggak boleh. Harus ganti semua, harus diganti bajunya. Benar-benar harus posisi kering karena Anda sudah mengeluarkan keringat ya. Iya, betul. Jangan sampai keringat itu masuk lagi gitu. Jadi benar-benar harus ganti untuk mencegah efek-efek yang bisa membuat Anda jadi sakit gitu loh ya. Terus kemudian saat berolahraga kalian tuh kan bisa mencuci tangan karena di Hype Studio sendiri menyediakan hand sanitizer dan lain-lain ya. Iya. Kita juga memprotek ruangan kita dengan kebersihan yang cukup lumayan tinggi, dari pengelapan menggunakan disinfektan dan lain-lain, itu udah pasti ya. Oke. Ya, dan kita mewajibkan member kita untuk dalam posisi dan keadaan sehat untuk bisa hadir di studio. Oke. Kemudian setelah selesai bisa mandi. Di sana juga tersedia fasilitas untuk mandi.
Jadi fasilitas kalian lengkap ya, iya berarti ya? bisa mandi biar kalian juga udah seger ya. Terus kalian bisa cuci tangan mungkin sehabis bersentuhan dengan orang lain. Yang paling penting adalah menggunakan masker di saat kedatangan, dan setelah olahraga pulang kalian harus menggunakan masker. Sebenarnya olahraga pakai masker itu boleh. Tapi lebih baik sih kalau menurut saya ya, karena tempatnya sendiri misalnya sudah memprotek dia dengan sesuai anjuran protokol kesehatan nih, mungkin menurut saya lebih aman dibuka dulu ya. Karena sirkulasi udara nafasnya bisa stabil. Iya, betul. Kan ada jarak dan tidak terlalu bersentuhan. Dan kalau bersentuhan ya itu tadi bisa cepat-cepat Cuci pakai tangan, sanitizer atau cuci sanitizer. tangan. Oke. Ya, kalaupun mau pakai masker tidak apa-apa, tapi mungkin di bawah hidung kali ya, biar Lebih- nafasnya bisa ya. lebih bebas. Ya, karena saya khawatir sekali orang-orang yang berolahraga menggunakan masker, jika dia tidak bisa mengontrol nafasnya, itu akan menjadi misalnya tiba-tiba dia merasa sesak langsung, atau dia tidak sadar dia tiba-tiba lemas dan langsung pingsan. Oke. Jadi saya lebih khawatir orang-orang yang berolahraga menggunakan masker tapi tidak tahu cara mengontrolnya. Oke. Ya, kecuali dia menggunakan masker nih, dia berolahraga, oh kayaknya agak nyesek nih, aku berhenti dulu atau aku cari udara dulu gitu. Intinya sih tidak ada yang salah dalam menggunakan dan tidak, tapi lebih ke diri kita, apakah kita mengetahui diri kita nih cara menggunakannya gitu. Ya, jadi jangan mentang-mentang saking takutnya gitu ya Ya. sama si COVID itu, sama Iya. si koronce. Jadi bikin kita tuh bahkan sampai olahraga juga pakai masker. Jangan Iya. gitu. Kita harus Khawatir boleh ya, tetap- Iya, bener. tapi takut Takut jangan sih jangan. kalau bisa. Iya. Yang kayak naik sepeda dan segala macam ada. Pokoknya kalau masalah masker digunakan saat berolahraga itu pro dan kontra. Semuanya diserahkan ke diri Anda masing-masing. Oke. Senyamannya Anda. Tapi kalau yang saya bisa sarankan sebaiknya saat melakukan olahraga di ruangan itu sih jangan. Mungkin kalau di ruangan yang lebih terbuka kayak lapangan atau apa itu tidak jadi masalah karena Oke. kalian bisa menghirup udaranya lebih banyak, Iya, luas iya, ya. betul. Tapi kalau di dalam ruangan itu agak sedikit terbatas, walaupun misalnya ada AC, kipas, jendela dibuka, tapi sebaiknya sih tidak menggunakan masker di saat berolahraga itu ya, karena kayak buat zumba sendiri tuh cukup berat, zumba aerobik segala macam gitu. Iya. Takutnya Anda tidak bisa mengatur nafas Anda dengan benar, dengan baik, terjadi sesuatu malahan gitu. Ya, jadi jangan sampai terjadi sesuatu ya. Kalau misalkan kita tuh udah dibilangin ya, kalau emang ngap ya buka maskernya Iya. gitu. Oke, Hype Studio keren banget dan juga Terima kasih. bener-bener patuh terhadap prokes ya. Jadi kita tetap sehat juga dan tetap aman juga gitu. Iya. Dan buat Cangcing keluarga Babi juga yang memang lagi dengerin podcast kita pada hari Minggu sekarang ini, karena memang udah di menit-menit terakhir nih. Aku nggak berasa ya. Nggak berasa Aku ya. masih betah di sini masalah. Nanti kan kita tiktokan. Oh iya, kita Iya. TikTokan. Jangan lupa di follow IG, YouTube Iya. dan semuanya tentang Radio Babe. Karena ada saya dan Sinta. Karena ada saya. Enggak, karena ada Radio Babe ya. Ini bakal seru banget. Jangan lupa saksikan TikTok kita. Loh, Bener banget. TikTok jadi nyebut. Salah ya. Tok-tok ya. Iya, jangan lupa ya lihat keseruan kita di akhir acara. Iya, bener banget. Pokoknya buat Cangcing keluarga Babe yang penasaran sama podcast kita pada siang hari ini ya, boleh dicek aja langsung di YouTube-nya Radio Babe. Nanti ada bakalan siaran ulangnya ya, tayangan ulangnya nanti. Pokoknya tenang aja yang misalkan tadi mungkin ketinggalan gitu. Iya, lagi sibuk nggak sempet Iya, dengerin nih gitu. Boleh deh langsung aja dicek YouTube-nya Radio Babe. Dan tentunya jangan lupa juga follow akun IG kita berdua. Kita berdua. Asik. Akun IG saya. Kok saya sih? Akun IG Radio Babe dan juga akun IG-nya Zin Karin. Apa Ya, namanya? Karin Hoa. Karin Hoa. Oke. Dan nggak kerasa nih. Dan satu lagi lupa, Apa tuh? Hype Studio jangan lupa ya di Hype Studio juga jangan lupa di follow. Oke, saking nggak ini ya, nggak kerasanya dan saking menyenangkannya gitu ya, Asik. sampai nggak berasa 1 jam telah berlalu. Dan juga kita tadi udah dengerin seputar manfaat-manfaat senam dan manfaat-manfaat yang lainnya, bahkan tips-tips juga tadi dikasih secara gratis sama Coach Karin. Coach Karin ya, Coach ya, terserah mau manggil Coach, Iya, kakak, bebas atau Zin, deh buat bebas yang ya tuh. Sinta mah. Iya, dan sebelum Sinta mengakhiri acara pada siang hari ini di podcast hari ini, jangan lupa
lupa kita nanti bakalan ketemu lagi di hari Minggu depan ya. Nanti di jam yang sama, di jam 1 sampai jam 2 siang. Tentunya nanti kita akan bahas mengenai kesehatan gitu. Kalau minggu ini kita tentang senam, mungkin minggu-minggu yang akan datang tentang yang lain gitu Tentang ya. yang lain ya, pokoknya seputar kesehatan di Iya. zaman pandemi ini. Oke, bener banget. Dan pasti nanti Radio Babe akan mengundang narasumber-narasumber yang melanglang buana, yang salah satunya Uhuy. udah kita undang nih. Terima Ada kasih Jim untuk Radio Karin. Babe, keren banget. Iya, oke Kak. Ini tepat 1 jam sudah berlalu, bahkan 1 menit, 1 jam 1 menit sudah berlalu. Terima kasih banyak sebelumnya untuk Zin Karin ya. Mohon maaf mungkin dari Sinta ada kesalahan-kesalahan dalam berbicara. Pada pendengar juga Sinta mohon maaf mungkin ada kesalahan-kesalahan. Semoga pertemuan kita ini membawa manfaat yang banyak ya. Amin. Untuk orang semua, untuk pendengar Radio Babe yang setia ini. Dan juga jangan lupa jargon kita pada siang hari Ya. ini, yaitu jaga hati, jaga fisik, salam sehat, salam bahagia bersama Radio Babe. Ya, begitu. Oke, Kak Karin, nanti kita akan tiktokan bareng ya. Oke. Oke, kita Siap, sudahi ditunggu. kita sudahi saja ya Kak ya podcast pada siang hari ini. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan dan jangan lupa tonton tayangan ulangnya di YouTube-nya Radio Babe. Saya Sinta. Saya Karin Hoa. Terima kasih dari kita berdua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.